Udah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan tentang diskusi untuk materi kurikulum pendidikan, yaitu komponen-komponen kurikulum. Ini komponen kurikulum terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama, tujuan, yang kedua, materi, yang ketiga, strategi pembelajaran, keempat, organisasi kurikulum, dan 5, evaluasi. Nah, untuk ini, dari kelima komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Untuk yang pertama, yaitu tujuan. Tujuan dari komponen kurikulum itu mengingat pentingnya pendidikan bagi manusia. Hampir di setiap negara telah mewajibkan para warganya untuk mengikuti kegiatan berbagai ragam teknis penyelenggaraannya yang disesuaikan dengan falsafah negara, keadaan sosial politik, kemampuan sumber daya, dan keadaan lingkungannya masing-masing. Nah, di sini berarti tujuannya berdasarkan negaranya masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Nah, menurut teman-teman di sini, dari tujuan ini ada nggak hal yang perlu kita perhatikan? Bagaimana pendapat dari teman-teman? Ngobrol anjing. Duh, bokeh lagi gua. Baik Gilang, terima kasih buat pandangannya dari Gilang. Izin menanggapi dari yang komponen kurikulum itu sendiri, yang di bagian komponen tujuan, di mana kurikulum merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Tujuan itu yang bakal dijadikan sebagai arah atau acuan dalam kegiatan pendidikan itu sendiri, Lang. Berhasil atau tidaknya program pengajaran di sekolah bisa diukur dari seberapa jauh dan seberapa banyaknya capaian-capaian dari tujuan pendidikan itu sendiri. Setiap kurikulum atau lembaga pendidikan bisa dicantumkan dari tujuan-tujuan pendidikan yang akan atau harus dicapai dari lembaga pendidikan yang bersangkutan. Terus tujuan-tujuan dari komponen yang tujuan ini kan mengacu pada tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007 dikemukakan bahwa tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dibagi dari 3. Nah, tingkat satuan pendidikan dasar, menengah, serta pendidikan tujuan umum. Tujuan pendidikan dasar meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Untuk tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang tujuan pendidikan menengah, kejuruan, adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya itu sendiri, sesuai jurusannya. Terus tujuan dari kurikulum ini juga dibagi atas 3 level atau tingkatannya, yaitu tujuan dari jangka panjang, tujuan jangka menengah, sama tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang ini memberikan gambaran dari tujuan hidup yang diharapkan, yang berdasarkan pada nilai-nilai yang diambil dari nilai filsafat itu sendiri. Kalau Indonesia kan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, berarti tujuan ini berhubungan langsung dengan tujuan sekolah itu yang menanamkan nilai-nilai Pancasila serta menjadikan target peserta didiknya dalam menyelesaikan sekolah seperti bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik, berbangsa Indonesia. Terus tujuan jangka menengah ini merujuk pada tujuan dari sekolah itu sendiri yang berdasarkan pada jenjangnya. Misalkan dari SD, nah tujuan jangka menengahnya apa sih yang mau dicapai? SD pasti bakal lanjut ke SMP kan? Begitupun sebaliknya, SMP bakal mau lanjut ke SMA, seperti itu tujuan jangka menengah.
Tujuan jangka pendek yaitu dihususkan pencapaian pada pembelajaran di kelas. Misalkan kayak siswa dapat mengerti dari materi-materi ajar itu sendiri. Nah, itu kan tujuan jangka pendek dalam lingkup sekolah. Nah, itu diperhatikan juga dalam kurikulum lang. Terima kasih teman-teman. Oke, dari Isan sendiri berpandangan bahwa tujuan kurikulum itu berdasarkan tingkatan sekolah. Nah, tingkatan sekolah disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Nah, kalau dari teman-teman yang lain bagaimana tentang tujuan pendidikan? Ya, sedikit menambahkan aja ya tentang komponen dari tujuan pendidikan ini sendiri. Sebetulnya udah dijelasin semua ya sama Isan ya. Ini sedikit menambahkan aja untuk komponen tujuan itu benar sekali ya, berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Nah, dalam skala mikro, tujuan kurikulum berhubungan dengan misi dan visi sekolah serta tujuan-tujuan yang lebih sempit seperti mata pelajaran dan tujuan-tujuan proses pembelajaran. Nah, di sini ada tujuan, yaitu contoh tujuan-tujuannya yaitu tujuan pendidikan nasional atau TPN, tujuan institut nasional atau TI, tujuan kurikulum atau TK, terus ada tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Tujuan pendidikan nasional atau TPN ini bertujuan untuk paling umum dan merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Setiap lembaga dan penyelenggara pendidikan harus dapat membentuk manusia yang sesuai dengan rumusan tersebut. Tujuan pendidikan umumnya biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal sesuai dengan pandangan hidup dan filsafat suatu bangsa yang dirumuskan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang. Nah, di sini ada undang-undang yang tadi Isen sebutkan, yaitu nomor 20 tahun 2003 pasal 3 ya tadi ya, yang berbunyi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berperilaku cakap kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, terus ada juga tujuan institusional, yaitu tujuannya yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Tujuan ini sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan. Lalu tujuan ini merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap satuan pendidikan, misalnya standar kompetensi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan lain-lain. Mungkin itu sih dari saya. Terima kasih. Oke, cukup lengkap juga dari Noval. Lanjut, kita akan membahas tentang komponen kurikulum yang kedua, yaitu materi pembelajaran. Nah, dalam materi pembelajaran ditentukan berdasarkan bahan ajar, kan? Artian ini dalam menentukan materi pembelajaran tidak lepas dari filsafat dan teori pendidikan yang dikembangkan. Berarti dalam menentukan materi pembelajaran, kita memerlukan pandangan-pandangan dari berbagai pihak untuk merumuskan di suatu institusi pendidikan, baik itu SD, SMP maupun SMA. Dalam artian lembaga pendidikan diusahakan untuk menyesuaikan materinya. Nah, di sini dalam materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk teori. Nah, berarti menurut teman-teman, ketika materi pembelajaran dikembangkan secara filsafat atau pandangan yang logis, itu bagaimana? Maksudnya itu digambarkan apa yang diharapkan oleh para peserta didik dengan menggunakan kata-kata sebaik mungkin lah untuk menyerap suatu pelajaran. Bisa juga menunjukkan perilaku maupun sifat yang baik
terhadap para siswanya tentunya. Baik maupun lapangan ataupun kondisinya itu harus berupa kondisi lingkungan yang sangat baik atau secara psikologisnya itu harus berupa serba dibuat enak untuk mencapai sebuah tujuan. Untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran memiliki arti yang sangat penting bahwa keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran pada tingkat-tingkat tersebut yang dimaksud oleh Gilang tadi kan, operasionalnya ini akan menentukan terhadap keberhasilan tujuan pendidikan pada tingkat berikutnya. Kalau itu menurut asumsi saya sendiri sih ya, mungkin ada yang bisa menambahkan. Oke, prioritas berarti kan kekuatan dari siswanya masing-masing dalam menyiapkan materi pembelajaran. Bagaimana? Karena ini pandangan untuk materi berdasarkan kesesuaian di suatu tempat gitu kan, tidak bisa disamaratakan, bisa dibilang. Ada lagi tambahan? Sedikit menambahkan ya, pengertian dari materi pembelajaran adalah bentuk bahan atau seperangkat substansi pembelajaran untuk membantu guru atau instruktur dalam kegiatan belajar mengajar yang disusun secara sistematis dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Dan juga tujuan dari metode pembelajaran ini adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa yang setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswanya. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, tujuan tersebut dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau deskripsi yang secara spesifik. Cukup sih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Alkap tentang pandangannya. Lanjut, kalau begitu kita ke komponen yang ketiga. Karena kita memiliki 5 komponen, kita akan membahasnya satu persatu berdasarkan pandangan pribadi. Yang ketiga, yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran bisa dibilang adalah hal yang bagaimana untuk mencapai tujuannya itu. Dengan suatu rumusan atau rancangan-rancangan supaya tercapai. Di sini strategi pembelajaran banyak sekali yang seperti kita ketahui, kita sudah belajar tentang strategi pembelajaran, banyak sekali strategi yang bisa diterapkan di berbagai sekolah. Nah, menurut teman-teman, strategi pembelajaran sendiri itu bagaimana ketika hal yang dipakai tidak bisa diterapkan di sekolahnya gitu. Bagaimana? Nah, dalam hal ini strategi pembelajaran itu meliputi materi, bagaimana cara melaksanaannya, dan ketika kalau misalkan strategi pembelajaran tidak cocok, bagaimana menurut pandangan teman-teman? Baik, terima kasih Gilang. Izin nambahin ya teman-teman. Di sini strategi pembelajaran bagian dari komponen kurikulum ini memang ditentukan dari karakter atau substansi yang bakal diajarkan di dalam pembelajaran itu sendiri. Strategi atau model pembelajaran dapat digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai pelajaran secara sama baiknya. Isi dari pelajaran itu sendiri juga memiliki karakteristik tertentu sehingga hanya cocok untuk diajarkan dengan cara tertentu pula. Jadi strategi pembelajaran ini memang tidak bisa diterapkan plek dalam satu mata pelajaran atau dalam satu semester itu. Seorang pendidik berhak untuk menentukan strategi pembelajaran yang baik
yang baik dalam kelasnya, sehingga dapat menimbulkan atau menciptakan dari motivasi-motivasi siswa itu sendiri untuk mencapai dari tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, tujuan-tujuan pelajaran ini bersifat prosedural, psikomotorik, dan terstruktur dengan baik memang dari strategi pembelajaran ini. Keterampilan sosial mencakup berbagai interaksi dengan orang lain, terus bekerja sama, mengutarakan ide akan cocok bila diajarkan menggunakan pembelajaran yang secara kooperatif. Begitu pula dalam strategi kemampuan pemecahan masalah itu sendiri. Bisa dilatihkan secara baik atau dikembangkan secara baik jika siswa diberikan kesempatan untuk melakukan praktik pemecahan masalah. Kayak praktikum itu memang pemecahan masalah ya. Kesempatan semacam itu memang diperoleh siswa jika pembelajaran dilakukan melalui pembelajaran berbasis masalah seperti inquiry, discovery, atau problem based learning itu sendiri. Menanggapi pernyataan Gilang yang bila mana strategi pembelajaran itu telah dilaksanakan namun tidak bisa dikatakan tidak berhasil ya Lang, atau gagal. Menurutku bukan dikatakan gagal ya strategi pembelajaran itu. Kan strategi pembelajaran adalah sebuah rancangan yang dibuat dari pengajar untuk disampaikan kepada peserta didiknya itu sendiri. Sedangkan peserta didik itu dalam satu kelas kan bisa beramai-ramai. Nah, di situ strategi pembelajaran bisa dikatakan sukses menurutku apabila dari pembelajaran yang disampaikan si pengajar ini dapat tersampaikan setidaknya kurang lebih dari 70% atau 80% gitu menurutku. Jika bila mana ada beberapa siswa yang terkendala dalam proses pembelajaran itu karena strategi pembelajaran tersebut tidak diserap oleh peserta didik, itu berarti kemampuan dalam proses pendidikannya si peserta didik yang bermasalah itu ada gangguan gitu. Kayak misalnya entah dari faktor psikologis itu sendiri, siswa itu sendiri, atau memang dari perkembangan serta pertumbuhan lingkungannya itu sendiri. Kan itu juga berdampak dari pertumbuhan siswa atau peserta didik itu sendiri ya. Jadi dia memang tidak bisa dikatakan gagal, namun dia kurang maksimal dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Di situ guru dapat berperan sebagai orang yang lebih gitu. Ibaratnya kayak memberikan konsultasi kepada siswa yang bermasalah tersebut dalam proses pembelajaran. Kan di sekolah juga ada guru bimbingan konseling tuh. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh siswa tersebut gitu, Lang. Terima kasih. Oke, luar biasa Mas Ihsan tentang pandangannya. Dalam artian strategi pembelajaran bagaimana atau pendidik dalam menerapkannya. Itu jadi disesuaikan. Tidak bisa, kata Ihsan, diterapkan secara paksa. Nah, dalam itu guru diusahakan bagaimana membuat kelas itu suasana yang menjadi senang dan bisa dijadikan murid itu sebagai penuang kesesuaian pembelajaran atau senangnya siswa dalam belajar. Nah, itu. Menurut teman-teman ada lagi tentang strategi pembelajaran? Cukup kayaknya, Lang. Ada yang mau ditambahkan? Jika tidak, kita akan next ke organisasi kurikulum. Ya, next aja lah. Bagaimana? Next. Oke. Kita akan next outcome tentang organisasi kurikulum. Nah, di sini dalam organisasi yang keempat ada komponen utama yaitu organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum bisa dibilang dari beberapa pandangan itu dikelompokkan berdasarkan kepentingan-kepentingan yang gitu. Seperti mata pelajaran, ada pihak yang menentukan mata pelajaran bertoleransi, bidang studi, program merusak pada anak, dan berbagainya. Di sini kelompok-kelompok mata pelajaran tersebut selanjutnya dijabarkan lagi ke dalam sejumlah mata pelajaran tertentu. Berarti kalau kita bisa dibilang pengertiannya seperti ini. Ketika di sekolah ada bidang kemahasiswaan, bidang kurikulum, itu sesuai dengan tupoksi masing-masing menentukan materi apa yang disampaikan di sekolah gitu kan. Dalam artian pengorganisasian
pengelompokan supaya bisa terhandle dengan baik, tidak acak-acakan. Nah, dan di sini pandangan teman-teman mengenai organisasi kurikulum itu bagaimana? Karena di sini semuanya dikelompokkan gitu kan, berdasarkan pandangan masing-masing. Gitu. Bagaimana? Ya, izin menjelaskan ya tentang organisasi kurikulum. Untuk organisasi kurikulum ini beragam ya pandangannya yang mendasari pengembangan kurikulum yang memunculkan terjadinya keragaman dan mengorganisasikan kurikulum. Setidaknya terdapat 6 ragam pengorganisasian kurikulum, yaitu yang pertama itu ada mata pelajaran terpisah, mata pelajaran berkolerasi, yang ketiga ada bidang studi, yang keempat itu ada program yang berpusat pada anak, terus yang kelima itu ada inti masalah atau core program, terus yang keenam elatik program. Untuk mata pelajaran terpisah ini maksudnya yaitu kurikulum terdiri dari sejumlah mata pelajaran yang terpisah yang diajarkan sendiri-sendiri tanpa ada hubungan dengan mata pelajaran lain. Masing-masing diberikan pada waktu tertentu dan tidak mempertimbangkan minat, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik. Semua materi yang diberikan sama. Terus mata pelajaran berkolerasi. Kolerasi diadakan sebagai upaya untuk mengurangi kelemahan-kelemahan sebagai akibat mata pembelajaran. Ada bidang studi, yaitu organisasi kurikulum yang berupa pengumpulan beberapa mata pelajaran yang sejenis serta memiliki ciri-ciri yang sama dan dikorelasikan atau difungsikan dalam suatu bidang pengajaran. Lalu ada program yang berpusat pada anak, yaitu program kurikulum yang menitik beratkan kepada kegiatan-kegiatan peserta didik, bukan pada mata pelajaran. Terus ada inti masalah, yaitu suatu program yang berupa unit masalah yang dimana masalah-masalah diambil dari suatu mata pelajaran tertentu dan mata pelajaran lainnya diberikan melalui kegiatan belajar dalam upaya memecahkan masalah-masalahnya. Terus ada elatik program, yaitu sebuah program yang mencapai keseimbangan atau organisasi kurikulum yang terpusat pada mata pelajaran dan peserta didik. Oke. Itu pandangan dari tentang pengorganisasian kurikulum berarti dengan sesuai dengan tupoksi masing-masing, dalam artian untuk mencapai dari tujuan kurikulumnya itu gitu kan. Karena kan tujuan kurikulum kita memiliki banyak tujuan. Nah, berarti tidak bisa dicapai dengan satu orang kan, dalam artian seperti itu. Pasti ada organisasi-organisasi yang bisa mencapainya. Nah, ada lagi pandangan tentang pengorganisasian kurikulum? Cukup. Izin menambahkan ya pandangan menurut saya organisasi kurikulum itu pola atau desain bahan kurikulumnya sendiri yang bertujuan untuk mempermudah mahasiswa atau siswa dalam mempelajari pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajarannya dapat dilalui secara efektif. Dan juga mengapa kita harus menentukan tujuan dalam organisasi kurikulum, karena kurikulum merupakan program yang harus dilaksanakan oleh pendidik serta peserta didik dalam proses belajar mengajar. Guna mencapai tujuan-tujuan itu, kurikulum sendiri merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Cukup sih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Alkam. Dan kita ini bagian terakhir, nah teman-teman, karena kita juga bagian terakhir yaitu tentang evaluasi kurikulum. Nah, karena kita sudah tidak asing dengan evaluasi kurikulum, yaitu dalam artian setiap kurikulum itu dievaluasi bagaimana hal yang tepat dilaksanakan. Nah, langsung saja, karena ini tidak asing maknanya tentang evaluasi, dari pandangan teman-teman sendiri tentang evaluasi kurikulum bagaimana? Karena kita tahu
kurikulum yang baik adalah kurikulum yang selalu dievaluasi berdasarkan pandangan Pak Irwanto sendiri gitu kan. Bagaimana teman-teman? Izin bertanya, maksudnya evaluasi dalam hal apa ya? Oke, terima kasih. Evaluasi dalam hal penerapan dari kurikulum itu tersendiri. Berarti ketika kurikulum ini dilaksanakan, apa kekurangannya dan apa kelebihannya? Bisa dibilang evaluasi dilaksanakan akhir dari persekolahan gitu. Berdasarkan tentang evaluasi, komponen dari evaluasi ini, evaluasi biasanya melihat untuk efektivitasan pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Terus evaluasi sebagai alat untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan yang dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu ada evaluasi dengan cara tes atau non tes. Yang untuk tes itu digunakan mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi. Terus tes harus memiliki dua kriteria, yaitu kriteria validitas dan reliabilitas. Terus ada tes hasil belajar yang dapat dibedakan menjadi tes kelompok dan tes individual. Nah, terus ada yang non tes. Di sini alat evaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku, termasuk sikap, minat, dan motivasi. Di sini ada jenis-jenis non tes, yaitu observasi, wawancara, studi kasus, atau skala sikap. Terima kasih. Baik. Boleh nambahin nggak? Silakan Mas Reza. Pak Moderator. Baik, Pak Moderator. Fungsi kurikulum sendiri ya menurut Nopo ya agak satu pendapat sih, cuma ya gimana, saya akan menambahkan doang kan. Pentingnya evaluasi kurikulum tuh bagi seorang guru tuh tentunya menjadi tahu nilai arti kinerja selama melaksanakan proses pembelajaran, yang diberikan informasi untuk perancangan perihal kurikulum tersebut yang akan ditetapkan dan dimasukkan ke dalam sistem kurikulum yang akan dirubah. Selain itu, ada beberapa fungsi evaluasi kurikulum pendidikan menurut apa yang saya ketahui loh ya, termasuknya sebagai umpan balik peserta didik, dan saya sendiri di sini sebagai peserta didik, sebagai alat, dan yang lainnya sebagai alat pengetahuan tercapaian peserta didik mencapai tujuan yang telah ditetapkan, memberikan informasi dan untuk pengembangan program kurikulum tersebut. Selanjutnya, untuk mengembangkan kurikulum dalam jurusan yang ingin dicapai, sebagai umpan balik semua pihak yang berkepentingan dalam pendidikan, dalam artian ya dari kepala sekolah dan bawah-bawahnya lah, rentetan-rentetannya, seperti tenaga kerja, pengembangan kerjaan kurikulum untuk pengukuran tertinggi pemakaian lulusan untuk orang yang mengambil kebijakan pendidikan, termasuk juga untuk masyarakat. Baik, itu saja yang ingin saya tambahkan. Selain selebihnya saya balikin lagi ke moderator. Ya baik, terima kasih Mas Reza yang sudah menyampaikan tentang pandangannya.
Kalau gitu kita sudah sampai di lima komponen utama dari kurikulum dan pandangan-pandangan sudah disampaikan. Kita akhiri dari diskusi kali ini karena kita sudah mencapai target dari diskusi, yaitu pandangan dari setiap kelompok, dari setiap anggota kelompok. Ya, saya tutup. Ya. Saya tutup untuk mengakhiri dari diskusi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gilang.